Perkenalkan, nama saya Nur Haidir, NIM A1011201239. Di sini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus kepala cabang Maybank yang menggelapkan uang atlet e-sport Winda Earl sebesar 22 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika Winda ditawari oleh pelaku berinisial A, seorang yang menjabat sebagai kepala cabang di Maybank. Winda mengaku ditawari untuk membuka simpanan berupa rekening terjangka dengan bunga simpanan yang tinggi dibanding produk simpanan bank pada umumnya. Kemudian, Winda tergiur dan segera menyetorkan uang senilai 20 miliar dengan rincian untuk rekening atas namanya sendiri sebesar 15 miliar dan rekening kedua atas nama ibunya Floreta sebesar 5 miliar. Rupanya, pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikan di Maybank. Rupanya, pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai dengan yang dijanjikan di Maybank. Tersangka memalsukan semua data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik Winda selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin dari Winda. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, kemudian diputar dengan harapan bisa mendapat keuntungan. Nah, jika dilihat dari kronologi kasus yang dialami Winda, bisa dikatakan bahwa Winda mengalami kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku A dengan modus pembuatan rekening berjangka dan pemalsuan data-data pribadi Winda. Pertanyaannya, jika Winda mengalami kehilangan uang sebesar 20 miliar, apakah uang tersebut dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan mendapat ganti? Tentu kita telah mengetahui bahwa di Indonesia sendiri dalam menjamin simpanan nasabah di bank memiliki suatu lembaga khusus untuk menjamin simpanan para nasabah bank di Indonesia, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, mengapa Winda tidak langsung segera pergi ke LPS dengan membawa bukti-bukti kasusnya tersebut untuk meminta ganti rugi? Tentu LPS tidak bisa memberikan ganti rugi terhadap Winda. Hal ini karena LPS hanya memberikan perlindungan terhadap dua hal, yaitu irrational run dan systematic risk. Jika demikian, artinya Winda tidak dapat meminta ganti rugi melalui LPS, karena jika ditelusuri dari kasusnya, bank tempat Winda menyimpan uangnya tidak sedang mengalami kesulitan seperti irrational run atau systematic risk. Nah, kasus yang sebenarnya dialami oleh Winda ialah kasus penipuan, penggelapan dana, serta pemalsuan data pribadi. Karena pemalsuan rekening atas nama Winda, artinya simpanan Winda di bank tidak benar-benar ada sehingga bukanlah tanggung jawab LPS. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Winda akan menerima ganti rugi dari PT Maybank Indonesia Tbk, yang akhirnya berkomitmen untuk mengganti uang Winda sebesar 16,8 miliar yang sebenarnya menurut polisi total kerugian korban sejumlah 22 miliar 879 juta rupiah. Komitmen tersebut dimunculkan dari proses mediasi yang difasilitasi Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sedangkan sisa uang yang belum diganti akan menunggu proses penyidikan dari Mabes Polri. Sedangkan digantinya uang Winda bukan berarti menghapus peristiwa pidana dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan satu orang tersangka berinisial A yang menjabat sebagai kepala cabang Maybank Cipulir dan terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun ancaman hukumannya untuk pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang bersangkutan diancam pidana penjara 8 tahun atau denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Kemudian, pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak
10 miliar rupiah. Sekian pemaparan kasus dari saya. Mohon maaf apabila selama pemaparan kasus ada kata yang salah atau menyinggung pihak-pihak tertentu. Terima kasih.